Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Safiqur Rahman Abdillah dengan NPI 14623000199. Eh, di sini saya akan mereview ulangan PAW tengah semester. Di sini pada pada file form mahasiswa.html ini menggunakan bahasa HTML. Di sini ada HTML, type HTML. Di sini untuk memberitahu bahwa browser ini didukung oleh HTML5 dan di sini ada HTML length ID. Jadi ini artinya teks di dalam dokumen menggunakan bahasa Indonesia berguna untuk SEO dan screen reader. Lalu di sini ada title-nya berisi pendaftaran mahasiswa baru. Di sini berlanjut ke style. Style ini untuk mempercantik tampilan web yang awalnya hanya kalimat, gambar, tidak ada apa-apa pun. Di sini pada body, di sini ada fontnya yaitu Office Arial Sanskrit. Lalu linear grid, backgroundnya yaitu linear grid 135 degree. Di sini memberikan warna gradasi diagonal oranye ke kuning. Lalu di sini marginnya 0, minimum height-nya 100 pH, displaynya flat, menempatkan form tepat di tengah layar secara vertikal dan horizontal. Light itemnya center, justify kontennya center, pendingnya 40 pixel 10 pixel agar tidak menempel ke tepi layar. Di sini menunjuk ke kontainer, backgroundnya transparan, backgroundnya berwarna putih. Lalu background filternya blur 16 pixel. Border radiusnya 25 pixel. Box shadow-nya 0, 10 pixel, 25 pixel. Berwarna hitam. Membuat efek kaca bulan di belakang kontainer. Lalu white 95%, maksimum white-nya 900 pixel. Lalu pendingnya 40 pixel, 50 pixel. Lalu untuk warnanya putih halus. Di sini ada untuk kalimat, text align-nya center, posisi text-nya berada di tengah, font size-nya 30 pixel, margin bottom-nya 30 pixel, text shadow-nya 1 pixel, 3 pixel dengan warna hitam, dengan transparannya 3%. Di sini ada form, di sini ada display
displaynya grid, tanpa kolomnya repeat, auto fix, ini mumat cuma 330 pixel, 1 fr, gapnya 25 pixel, 40 pixel untuk melonggarkan antar kolom. Ini menggunakan grid layout, input otomatis menyesuaikan kolom tergantung layar, auto fit dan min max memuatkan 2 kolom di dashboard dan 1 kolom di HP. Lalu di sini ada label dan info. Labelnya berisi displaynya block, fontnya 600, margin button 8 pixel. Untuk input berisi white-nya 100%, pending 12 pixel, 14 pixel, border radiusnya 12 pixel, border 0, background warnanya putih halus, colornya berwarna hitam keabuan, font size-nya 15%, box shadow insert 0, 2 pixel, 4 pixel dengan warna hitam dengan transparan 1%, transition-nya 0,3%. Semua input lebarnya 100% agar sejajar dengan label. Warna putih ini lembut, teks warnanya agak gelap kontras. Border radiusnya 12 pixel memberikan efek modern, membuat halus, membulat halus. Transition 0,3%. Saat diklik, efek animasi lembut selama 3 detik. Lalu di sini ada input focus, outline-nya 2%, solid dengan warna orange. Lalu ada box shadow 0,6 pixel dengan warna orange. Ketika kolom aktif, muncul efek oranye dan cahaya lembut, memastikan pengguna bahwa kolom tersebut sedang diketik. Lalu di sini ada text area, minimum height-nya 100 pixel, array size vertikal. Lalu untuk error, informasi error, color-nya berwarna kuning, font size-nya 13 pixel, margin top-nya 5 pixel. Lalu action, grid volume-nya 1/-1, display-nya flex, justify content-nya flex n. Untuk gap-nya 14 pixel, margin top-nya 20 pixel. Lalu button PTN secondary, bordernya 0, berarti tidak ada border radiusnya 12 pixel, pending 12 pixel, 24 pixel, font weight-nya 600, cursor pointer, transition 0,3 detik, font size-nya 15 pixel. Untuk button biasa, background-nya berwarna orange. Lalu untuk warnanya berwarna putih. Warna katanya kalimat di dalam buttonnya, button hover.
Button hover ini berisi background warna eh, oranye, transformnya translucent min 2 pixel, BTN secondary backgroundnya berwarna putih halus, color kalimatnya ini agak ke abu-abuan, text decorationnya nol, BTN secondary hover, background putih halus, transform translate ini min 2 pixel, kemudian maksimum muatnya 768 pixel, container bending 25 pixel, 20 pixel, form gap 20 pixel, lalu masuk ke script. Untuk function clear error, di sini untuk menghapus pesan yang error, agar saat di clear submit data yang benar, data error sebelumnya sudah tidak muncul lagi dan tidak menumpuk. Function show error di sini untuk menampilkan teks kesalahan di bawah input. Misalnya NDI-nya salah, maka akan ditampilkan di bagian sini. Function get age. Function get age data font sama dengan meeting. Ini untuk mengecek volume wajib, mengecek format NDI harus 8-12 digit angka, mengecek format email dengan request, mengecek umur minimum 17 tahun. Jika semua valid, maka form akan terkirim ke file selanjutnya, yaitu simpan mahasiswa. Business validation yaitu tadi yang sudah saya jelaskan, validasi NDI, umur, email, nama, nomor HP, asal sekolah. Di sini untuk validasinya seperti ini. Lalu di sini berisi kolom-kolom seperti nama. Sebelum itu, jika ini disimpan, maka ini akan terkirim ke file simpan mahasiswa. Di file ini ada label. Label ini untuk seperti kotak isian. Di sini ada label. Di sini ada nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Lalu di sini ada selection. Selection ini seperti pilihan. Di sini pilihannya ada 2 untuk jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.
Di sini ada label, label kayak tadi itu, ada label agama, dan di sini sorry, label ini ya benar. Ini ada label agama, ada selection option-nya, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Lalu di sini ada alamat, type volume, jadi isiannya kolom, bisa panjang, bisa banyak. Label nomor HP, dan ada email, asal sekolah, jurusan, tahun masuk, nama orang tua, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, lalu jika file disimpan, maaf, jika filenya berhasil terkirim disimpan dan ini akan masuk ke database, maka selanjutnya akan menampilkan form tampil mahasiswa itu berada di file ini. Sebelum itu saya akan masuk ke sini. Di sini untuk mengkonfigurasi koneksi database, yaitu database ini. Di sini jika database-nya ini tidak detect, jika ini kalimatnya salah atau database-nya tidak ada, maka akan menampilkan script koneksi ke database error, menampilkan keterangannya kenapa, lalu keluar. Di sini cek metode akses, aksesnya sudah valid, maka ini. Lalu di sini di sini hanya menerima pengiriman form post. Jika diakses langsung dari URL, sistem akan menolak. Trim ini gunanya untuk menghapus spasi berlebih. Lalu tanda tanya ini untuk mencegah error jika nilai tidak dikirim. Lalu validasi dari server side untuk mengecek ulang data. Di sini ada query insert SQL insert, berarti data ini akan masuk ke tabel data mahasiswa. Yaitu ini aja yang masuk, yaitu ada NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, nomor HP, email, dan seterusnya. Ini yang tanda-tanda.
Hmm, Jika query-nya gagal akan diberi informasi kalau ini ya. Kalau query-nya ada yang gagal, ya, mungkin seperti ini. Lalu di sini eksekusi query-nya, jika ada NIM yang sudah terdaftar, maka ini akan ditolak atau diberi peringatan bahwa gagal menyimpan data. Alasannya kenapa? Lalu di sini ada MySQL SQL close dan MySQL close. Di sini gunanya untuk mengclose data input ke database agar tidak banyak menggunakan memori. Lalu masuk ke database, yaitu pertama kita membuat database dengan create database. Jika not exist, buat DB perkuliahan. Use ini untuk memfokuskan kepada database perkuliahan, DB perkuliahan. Terus kini kita membuat tabel dengan nama database mahasiswa, ID integer, auto increment. Berarti ini jika ada database baru, maka ID-nya akan otomatis terisi, tidak perlu kita isi. Dengan ID-nya ini primary key. Di sini ada name, varchar. Bedanya varchar sama integer. Integer hanya bisa angka, sedangkan varchar paling karakternya itu berupa kalimat. Not null, berarti di sini tidak boleh kosong, dan unique, berarti hanya boleh satu, dan tidak boleh ada yang sama. Lalu di sini ada nama dengan varcharnya 100, tidak boleh kosong, not null. Tempat tanggal lahir varchar 100, tanggal lahir date, itu tanggal. Jenis kelamin enum. Enum sama seperti Chapter, tapi itu hanya ada dua pilihan, laki-laki dan perempuan, atau pilihan lain yang ditulis di sini. Sini ada agama, varcharnya 50, alamat teks 0, nomor HP varchar, dan seterusnya seperti ini. Tahun masuknya terus kembali ke form tampil mahasiswa. Di sini local solution mengambil seperti tadi, koneksi dari database DB perkuliahan. Sini ada tabel menampilkan isi tabel. Di sini sebelumnya ada select, tapi memilih pada tabel data mahasiswa, order by test. Lalu di sini ini adalah stylenya untuk mempercantik. Ini ada function konfirmasi untuk update data mahasiswa, edit konten. Ini ada daftar mahasiswa,
ada tambah mahasiswa, yang tabelnya buka ini, nomor, ini, nama, jurusan, asal sekolah, nomor HP atau email, tanggal input, dan tombol aksi. Di sini yang ditampilkan hanya ini. Selanjutnya masuk ke edit mahasiswa. Ini display error 1, error reporting all. Ini untuk memperingatkan jika ada error connection. Itu tadi untuk mengkoneksikan database. Jika koneksi gagal, maka akan diberi peringatan koneksi gagal. Di sini ada validasi proses update data, yaitu request dan update, mengambil data baru, yaitu ID-nya tadi nggak dirubah, lalu name-nya yang sudah dirubah akan masuk ke database dan mengganti name yang lain. Nah, seperti itu validasi umur minimum 17 tahun. SQL update, yaitu mengupdate data yang sudah diinputkan ke tabel data mahasiswa. Setnya itu tadi berapa, namanya berapa, apa tadi yang sudah diperbarui. Jika scriptnya berhasil disimpan, maka akan memberi informasi, yaitu data berhasil diperbarui. Jika tidak, maka diberi error, gagal memperbarui data. Jadi untuk mengambil data untuk DLD, di sini tempat seperti di form tampil form mahasiswa. Ini ada style untuk mempercantik, tampilannya tadi sama seperti di form mahasiswa. Ada button, lalu stripnya juga sama. Dan pada di sini ada beberapa kalimat yang beda. Lalu di sini menuju ke hapus. Jika koneksi error, maka akan di display koneksi error. Ini mengkoneksikan ke database dari perkuliahan. Koneksi jika koneksi gagal ke database, maka akan diberi alert koneksi database gagal. Di sini ambil nama usaha. Jika data yang dihapus, maka di dalam proses itu akan terjadi pertama select nama from database where ID ya seperti ini, select from database where ID ini. Lalu jika database-nya berhasil data mahasiswa berhasil dihapus,
maka akan diberi informasi data berhasil dihapus. Lalu jika gagal maka diberikan alert gagal menghapus. Lalu selanjutnya masuk ke web. Pertama-tama sebelum masuk ke web harus menggunakan APC dan MySQL. Dan seperti ini tampilannya. Di sini diberikan contoh minnya seperti apa. Lalu saya masukkan minimal minnya itu 8 sampai 12. Saya akan masukkan min saya. Ini nama lengkap saya Muhammad Rafiq Rahman Tulang. Tempat lahir, saya lahir di Ambon. Terus tanggal lahir. Di sini jika umurnya belum 17 tahun maka akan di-alert laki-laki apa itu alamatnya, nomor HP-nya sebar itu. Nah, di sini umurnya belum 17 tahun. Kita berhasil. Lalu di sini untuk edit. Sebelum itu masuk ke ya, di sini berhasil masuk data yang telah kita isi masuk ke dalam ini database DP perkuliahan. Lalu di sini saya akan mengedit, nama saya akan saya ubah menjadi saya akan mengubah jurusan. Lalu saya simpan. Terus berpengajar yang benar dengan saya, maaf Pak. Di sini seharusnya umurnya minimal 17 tahun. Ya, diberi gelar bahwa data berhasil diperbarui.
Ini data yang tadi sudah terbaru. Kalau sebelumnya 2025 menjadi 2004, lalu terusnya tadi dari teknik informatika menjadi teknik mesin berhasil. Ini kita dihapus. Akan menampilkan alert yaitu lokal data nama satu profil berhasil dihapus. Lalu jika masuk ke database maka akan hilang. Lalu di sini ada tambah yaitu menambah data baru. Ini data resolution file. Data berhasil masuk ke database perkuliahan. Hmm.
Mungkin itu aja Kak dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.